Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang nanyain kenapa nggak bikin video lagi, karena kesibukan, karena ada beberapa kerjaan dan urusan juga. Jadi saya juga terhambat bikin videonya. Karena malam ini saya lagi bikin pengen bikin video aja, tapi nggak mau repot gitu bikin tutorial. Jadi saya mau jawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, yang ada di kolom komentar. Oke, langsung aja. Ini yang pertama dari Dion Dibon 26. Mau minta solusi, saya mengalami error begini, fatal error. Class app user not found inside shellcode inline online 1. Mohon solusinya, gan, makasih. Nah, ini pertanyaan ini banyak banget ya ditanya sama teman-teman. Itu pasti karena jawabannya sih sebenarnya jelas ya. Kalau saya selalu bilang error nggak pernah bohong, ini errornya jelas, class app user not found. Berarti si Laravel tidak menemukan ada class app user yang kita panggil di coding. Kemungkinan ada dua, bisa jadi memang kita lupa bikin user type PHP, atau bisa jadi juga bikin kelas usernya U-nya kecil di sini, sedangkan kita manggilnya dengan U gede itu. Intinya dia tidak menemukan kelas app user. Kemungkinan besarnya cuma di situ. Filenya nggak ketemu, memang tidak ada, belum dibuat, lupa, nggak tahu, atau hurufnya case sensitif ya. Jadi usernya hurufnya kecil, di filenya user tick PHP, tapi kita panggilnya dengan U besar. Itu kira-kira. Dari Yusril Mahendri, kalau bang, saya memiliki error seperti ini: illuminate database query exception bla 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 bla, general error, field not found. Misalnya field nama lengkap not found. Nah, ini kalau ini jelas, ini juga jelas. Errornya sebenarnya banyak yang jelas-jelas kok. Field nama lengkap tidak ditemukan. Artinya di database kita lupa mungkin bikin field nama lengkap, sedangkan di coding kita menginsert salah satu fieldnya adalah nama lengkap, nama underscore lengkap, misalnya gitu ya. Ada juga yang dari Aceng Sukoco. Kalau ini asli enak banget om, durasinya sedikit-dikit, efektif banget buat newbie kayak saya. Sama-sama Aceng, semoga nggak putus di tengah jalan belajarnya. Ke Devan IT, mudah-mudahan dibaca, hehehe. Request cara supaya setiap tahun siswa kelas 1 naik ke kelas 2, begitu pun seterusnya, dan siswa kelas 6 setelah tahun berikutnya otomatis hilang dari data siswa dan masuk ke list alumni. Dan itu pakai metode seperti apa pak? Saya sudah bertanya, katanya pakai cron job, namun saya tidak paham. Nah, kalau masalah kelas, di kelas itu mau otomatis setiap tahun naik gitu kan, berarti kan logikanya kira-kira gini, setiap tahun itu, tahun ajaran itu kita harus buat tahun mulai dan tahun akhir. Artinya ada batas ya. Misalnya kita define dulu, define-nya bisa dengan database atau kita bisa menggunakan config, macam-macam caranya. Intinya saya jelasin logikanya. Kita buat satu batas di mana tahun ajaran 2020-2021 tuh, misalnya kita buat tahun ajaran 2021 itu mulai dari 1 Juni 2020 sampai 31 Mei 2021. Nah, aplikasi akan ngecek ketika nanti bisa jadi dengan cron job bisa, tapi nggak pakai cron job juga sebenarnya mungkin bisa ya. Ketika admin misalnya, admin login, dia akan ngecek apakah tahun ini masih masuk tahun 2020-2021 atau sudah masuk ajaran baru. Berarti ajaran baru juga di-define ya, start dan end-nya. Begitu masuk ajaran baru, maka semua siswa otomatis yang dengan kondisi tertentu, misalnya kondisinya lulus semua mata pelajarannya, kita naikkan ke kelas selanjutnya, dari kelas 2 ke kelas 3. Ya itu sih algoritmanya gitu aja. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Nanti kalau ada waktu mungkin saya bisa buatin ya dasar pembuatannya seperti apa. Tapi algoritmanya kayak gitu. Dari Iputu Yoga Eka Tanaya, dari Bali nih. Properti nama guru does not exist in Eloquent Builder instance. Nah, ini kalau ini
properti nama guru does not exist. Biasanya gini, ini karena sama kayak tadi juga ya. Jadi kita ngambil suatu objek terus nama guru itu nggak ada, atau biasanya gini, ini tuh terjadi, feeling saya gini, ketika kita mau nge-save nama guru, misalnya kita bikinkan variabel dolar guru, new guru titik php gitu kan, terus kita panahin dolar guru, misalnya nama guru sama dengan apa, terus kita save. Begitu kita save, dia kan berarti codingnya nyuruh kita menyimpan di database dengan nama guru, sedangkan database tidak ada. Makanya properti nama guru does not exist ini keluar. Channel edukatif dari Haris Anwar. Channel edukatif wajib subscribe dan like, terutama programmer. Ditunggu Kang tutorial studi kasus yang lebih kompleks. Insya Allah Haris, insya Allah, mudah-mudahan. Saya juga udah kangen pengen bikin tutorial. Mungkin tipe saya gini, saya kalau ngajar itu pengennya studi kasus. Jadi kadang-kadang kalau yang sifatnya studi kasus saya suka males-malesan aja. Mau bikin ini, tapi bukan studi kasus. Ya di situ ada rasa ini sendiri. Saya kadang-kadang kalau lagi bikin video tuh rasanya saya mau pastiin aja bahwa video yang saya deliver atau saya upload itu maksimal gitu, bermanfaatnya buat penonton. Kalau kira-kira paling video ini mah nggak ini, malas buat gitu. Rasa malas itu yang bikin, jujur aja, saya jadi jarang upload video. Kalau saya belum klik menemukan satu materi yang kira-kira wah ini pasti bermanfaat nih gitu, saya pastikan bermanfaat, baru saya berani upload. Bukan berani sih, jadi nggak malas lah, ujungnya nggak jadi bikin video, kira-kira gitu. Dari Rafin Ahmad, str to upper expect parameter want to be string array given error di array terus. Bang, salahnya di mana ya? Ini str to upper ini helper langsung dari PHP ya, bukan dari Laravel. Jadi str to upper ini sebenarnya kependekan dari string to upper. Upper tuh maksudnya case-nya huruf kapital ya. Jadi string dijadikan kapital. Helper untuk membuat sebuah string dijadikan huruf besar semua gitu ditampilin. Nah, str to upper ini kalau di errornya ya dibacanya str to upper mengharapkan parameter pertama adalah string, array given, dikasihnya array, makanya error gitu. Jadi sebenarnya gampang kalau kalian bisa sedikit ngerti bahasa Inggris sedikit aja, itu minimal membantu banget buat debugging segala macam. Jadi jawabannya si Rafin, kamu memberikan parameter di str to upper ini array bukan string, makanya errornya gini keluarnya. Oke. Ini sama nih, sisa Rizky mau tanya dong, PHP fatal error class app user not found. Nah ini kan beda sama kasus yang tadi, yang pertama ya. Ini dia class app user, A-nya huruf kecil, usernya huruf kecil. Jangan-jangan sebenarnya di filenya U-nya huruf besar. Pasti gara-gara itu doang sih. Nah sama juga tuh master unboxing, kalau pas klik login tulisannya error class app user not found. Pasti gara-gara itu deh, masalah case sensitif atau ini kebanyakan case sensitif sih. Jadi tips aja bahwa penamaan controller dan ini kesepakatan penamaan ya. Nama controller dan nama model selalu diikuti dengan huruf besar. Misalnya user, U-nya huruf besar. User controller, U-nya huruf besar, C-nya besar. Jadi kalian juga harus perhatikan kayak gitu-gitunya, karena mungkin kalau di Windows kadang-kadang ada di Windows mungkin nggak masalah ya kalau kalian bikin huruf U terus huruf U-nya kecil, user.php gitu, terus kalian panggil dengan user.php tapi hurufnya besar, mungkin nggak masalah. Tapi begitu kalian upload di Linux, masalah semua. Jadi tetap aware dengan case sensitif, huruf besar huruf kecil harus tetap diperhatikan. Dari sistem akademik ini juga mungkin banyak dialami ya sama teman-teman. Call to undefined function ranking 5 besar di dashboard index.blade. Ini ranking 5 besar ini seingat saya adalah helper yang kita buat sendiri di helper ya, nanti kita lihat. Jadi
bisa jadi kemungkinannya kalau functionnya udah dibuat, kalau nggak salah sih, seingat saya global.php saya namain. Ya, di dalam file global.php itu misalnya sudah ada ranking 5 besar functionnya, tapi nggak bisa dipanggil. Kalian udah ikutin helper saya, yang tutorial helper saya, udah didefinisiin juga di composer.json. Mungkin kalian belum update composer.json, jadi coba ketik di terminalnya composer update, atau kalau nggak mau composer update bisa agak lama, kalian composer dump autoload. Itu aja, mudah-mudahan langsung bisa. Dari Octavianus Siagian, Pak, kalau untuk aplikasi Laravel ini shared hosting atau VPS? Jika shared hosting, kapasitas berapa? Kalau saya saranin sih VPS ya, karena gini, ini Laravel ini kan sebenarnya aplikasi utamanya ada di folder public. Kebanyakan di shared hosting itu kan nggak bisa mengarahkan ke public. Kalaupun kalian mau maksain di shared hosting, kalian kan ada beberapa tutorial di Google juga, folder public dan folder core dari Laravel itu dipisah. Jadi folder public itu yang ada di folder public file yang kita masukin public HTML gitu-gitu deh. Jadi saran saya pakai VPS. Kalau masalah kapasitas ya tergantung trafficnya, maksudnya kira-kira aplikasi yang kalian pakai ini kira-kira apa buat uji coba. Kalau buat uji coba yang kecil juga nggak apa-apa, misalnya VPS yang cuman berapa giga. Dari Friska Alia, Bang, update dong please, ini channel sangat membantu. Oke Friska, mudah-mudahan segera saya update. Kalau lagi scrolling ini suka nggak nemu yang umum-umum, yang layak dibalas ya. Banyak juga soalnya pertanyaan-pertanyaan yang ya bukan nggak layak dibalas, cuman kadang-kadang infonya nggak lengkap gitu buat saya. Misalnya, Bang, kok ini error ya? Errornya apa nggak tahu, nggak dikasih terus. Jadi kalau kalian mau dibalas, bagusnya kira-kira informasinya harus lebih lengkap lah ke sayanya komennya. Biasanya kalau lengkap dan ya saya nggak perlu banyak effort untuk mendeteksi error itu, biasanya langsung saya jawab. Tapi kalau Bang, kok waktu nge-save saya error ya? Udah gitu doang. Ya saya bingung. Berarti kan saya harus tanya lu errornya apa. Nanti dia baru balas lagi, kan tektokannya lama. Kecuali kalian langsung, Bang, waktu save errornya keluarnya ini. Dari Dionysius Agung Mongka, menyongsong PSBB mending tuntaskan tutorial ini. Thanks for sharing typical tutorial buat orang jadi paham. Good job. Makasih juga Dionysius. Ya benar sih, sebenarnya ini momen yang enak ya kalau buat belajar, karena semuanya bisa di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah. Cuman jawabannya sama kayak yang tadi pertama. Kayaknya dulu teman-teman, jadi nanti saya juga sempetin waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan lain. Doain terus dan tetap sehat teman-teman, dan tetap berkarya, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.